yang dinamakan sirullah, suatu rahasia besar akan diberikan kepada orang-orang yang sedikit. Sirullah. Iya dong, namanya raja rahasia. Nah kalau kalanya umum gak rahasia, nah itu sedikit. Karena kesadaran pemahaman yang sulit, dibutuhkan ilmu untuk bisa mencapai tingkatan kesadaran pemahaman. Nah kalau kesadaran jaga, semua manusia melek moto wis sadar ini siapa ada. Yang menjadi standar nilai kesadaran pemahaman itu yang sulit. Masih banyak kalau didalamkan suatu kitab-kitab yang mengarah kepada sesuatu kesadaran tersebut. Anda ini generasi penerus kan perlu tahu ilmu tauhid. Maka di surat Al-Hadd 78, setelah kita bersyariat dengan benar, kembalilah kepada agama bapakmu Ibrahim, bertauhid. Yang mana syariatnya ada di otak, bukan digerak lagi. Kenali Allah. Wujud pengenalan itu lewat otak, lewat pikiran, lewat tafakur. Makanya sebelum ada syariat dulu, sehingga ada ibadah itu cuma duduk, statis. Sekarang difungsikan dinamis, statisnya ikut Rasulullah. Gampangnya ngono. Di atas ruku sujud aja kemelindingi lo ngomong kafir. Nah, belum tahu. Coba buka di surat Al-Ankabut ayat 45. Ada yang mereka ibadah itu memegang amar ma'ruf nahi munkar dan mereka tafakur kepada Allah. Itu lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Baca sendiri Al-Ankabut ayat 45. Itu di Al-Quran, itu bukan karangan saya, Al-Quran, baca sendiri. Ada orang yang menjalankan ibadah untuk amar ma'ruf nahi munkar dan ada orang yang tafakur dia. Dan sesungguhnya ketahuilah, memikirkan Allah, bertafakur itu melebihi ibadah-ibadah yang lain ganjarannya. Berarti nek ana wong sapa gua jarno kok wong Kanjeng Nabi biyen to nglakoni coba gua. Makanya bedane adoh karo Gua Hira, kene ana ing Gua Gembyang, Selo Pangleng jarno ae lah. Ngono kok bingung yo gak ngrugekno awakmu. Bingung biar kita. Mereka sendiri pernah melakukan ibadah 50 tahun Rasulullah. Ada mereka-mereka yang bersyariat melakukan ibadah 13 tahun Rasulullah, gitu. Usia Rasulullah 50 tahun dimi'rajkan di Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkanlah sholat 5 kali sampai Rasulullah beliau meninggal dunia. Maka di Hijratullah usia 63, berarti melakukan syariat masih 13 tahun. Sopo guwane Rasulullah itu suwi 50 tahun hanya untuk berpikir, merasakan keberadaannya. 50 tahun. Maka tradisi orang Jawa, ada orang yang memegang ibadah 50 tahun Rasulullah. Ada pula orang yang senang dia memegang ibadah Rasulullah yang 13 tahun. Nah, nggak masalah, jangan saling ngolok-ngolok. Karena kedua-duanya kurang sempurna. Ya, yang lebih baik orang tersebut memegang yang 13 tahun ibadah Rasulullah dan 50 tahun ibadah Rasulullah. Kombinasi. Itulah manusia yang sempurna. Neono. Kalau orang Jawa itu berarti memegang yang 50 tahun. Betul, tasawufe, tauhide. Makrifat Karena Jawa, bertauhid mau bermakrifat Jawa boleh lah, dikalaukan bermakrifat Jawa kurang Jawa lu putih luhur. Nrimo ing pandum durung arep mudhun wis kata-kata nrimo ing pandum wis ana. Mangasum iki sing budi mangasum malaning bumi mamayu ayuning bawana. Al-Qur'an durung mudhun wong Jawa wis ana. Lho, tutpuri handayani lho, taat samina wa ata'na nang ngene Al-Qur'an. Guru ngono wis tutpuri handayani wis ana. Sik ketitik Allah ketemu. Loh, jarine anu napa? Wong Garuda kok kalahkan Manu Umprit, malah niru Manu Umprit. Manu Umprit sing guru nang kene Rasulullah ngomong ulu buri mau bisi. Kejarlah ilmu sampai ke negeri seberang itu tanah Jawa. Gak cukup nang ngarep tok. Aja fanatik kon. Apa Rasulullah hidup ngono takono lho, bener Rasulullah apa bener. Saking Rasulullah sudah enggak ada, terus bagaimana kecerdasannya kita umat Islam?
cerdas itu ada 3 kan. Itu menurut ilmu pengetahuan itu intelektual kuantit, emosional kuantit, spiritualitas kuantit. Hitler intelektual kuantit, cerdas secara intelektual, emosional cerdas, dia pinter ngomong. Tetapi satu kecerdasan masih tersembunyi, spiritualitas kuantit. Apa yang terjadi? Satu hari meninggal beliau, nggak pernah punya rasa kasihan. Demikian dengan Napoleon Bonaparte, demikian dengan Chiang Kai-shek, wah, demikian dengan Namrud, demikian dengan Fir'aun. Karena apa? Tidak ada spiritualitas kuantit, suatu kecerdasan spiritualitas yang ujungnya mencapai tingkatan Rahman Rahim Miftahul Nikmat Kalimatan Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Bentuk suatu kecerdasan, tapi nak kamu ibadah toh tanpa mempunyai kecerdasan spiritualitas, yang kamu lakukan hanya ritual, dan ritual. Mana spiritualmu? Maka kamu kelihatannya pakai kupluk putih, sampai baju putih, sarungan, kamu masih mengkafirkan orang. Gak ada sisi kecerdasan spiritual. Gabungkan menjadi sosok insanun kamil, manusia yang sempurna. Apa? Mempunyai 3 kecerdasan: intelektual kuantit, emosional kuantit, spiritualitas kuantit. Hebat kok. Kamu suka sedekah, emosional kuantit. Kamu cerdas, intelektual kuantit. Tetapi kamu mampu merasakan kehadiran Allah dan Rasulnya? Mampukah kamu mencintai Allah dan Rasulnya? Spiritualitas kuantit. Ternyata maulud Nabi wae sik dibid'ah-bid'ahno, sik disalah-salahno. Iya Kanjeng Nabi, kita aja lho wayahe hari kelahiran ndak mau sih, semestinya jujur kita di ulang tahun ini. Ya no, awake dhewe gak usah isin aku. Tapi karena karepe bojo ambek anak kepengin ngulang tahun nih, terus kamu haramkan. Itu kan apa? Umatin Muhammad itu kepingin mengaplikasikan bahwa dirinya itu cinta Rasulnya. Dan anehnya hanya ada di tanah Jawa itu. Ayo dong. Di luar gak ono. Happy birthday to you yang ono iku ning luar iku. Nang kene iku selawat masalah indah. Rasulullah sampai ditangisi loh. Jauh sebelum umatku, ya Allah, ada orang yang gak menangi aku tapi mencintai aku melebihi kalian. Ditangisi karena Rasulullah, sampai doanya disimpan. Aku simpan untuk umatku, kelak doa mustajabah ini, untuk menolong umatku. Saat dia akan terjerumus ke neraka, maka aku angkat dengan doa mustajabah. Ayo coba. Enggak baik kalau kita itu tidak berusaha mencintai Allah dan Rasul. Coba di situ kita bahas tentang bantu dia lain.